Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam masa pandemi, kita harus selalu giat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yang mana kita berhak menerima hasil bumi dan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan tidak merusaknya, baik dalam jumlah kecil dan jumlah yang besar, dan semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bahan, alat, fungsi, dan proses pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat. Dan yang ketiga, menentukan jenis, sifat, karakter, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Jadi yang pertama ada yang namanya kerajinan gipsum. Nah, gipsum ini umumnya berwarna putih seperti contoh gambar ini. Jadi gipsum ini merupakan mineral yang tidak larut dalam air. Nah, gipsum bersifat keras seperti kapur yang ditemukan secara alamiah. Jadi gipsum perlu dicairkan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan. Jadi kita harus menyediakan cetakan dengan model tertentu. Contohnya seperti silikon rubber, plastisin, atau tanah liat. Produk dari bahan gipsum biasanya berupa kerajinan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk contoh gambar yang pertama, ini kerajinan yang berbentuk 3 dimensi yaitu patung. Dan untuk yang 2 dimensi bisa berupa contoh ukiran gambar seperti yang nomor 2. Ini bisa dibuat untuk hiasan dinding. Gipsum dicetak setelah kering dan dilanjutkan dengan teknik reduksi, yaitu mengurangi bagian-bagian tertentu yang tidak diinginkan sehingga hasilnya berbentuk kerajinan yang dikehendaki. Untuk membuat gipsum, kita bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama, teknik casting, yaitu teknik pembuatan kerajinan dengan bahan yang bisa dicairkan dan akan mengeras setelah dituangkan ke dalam cetakan sehingga bentuknya sama dengan cetakannya. Nah, jadi proses pengacorannya sangat mudah dan cepat kering dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, teknik carving. Teknik ini membuat kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian dari bahan yang sama sekali tidak diperlukan pada material yang dipahat, yaitu gipsum. Jadi, karena bagian sudah dikurangi dan tidak dapat ditambah atau dikembalikan lagi, gipsum tersebut memerlukan desain untuk yang telah dirancang sebelumnya agar dapat digunakan. Yang ketiga, teknik modeling. Teknik ini kebalikan dari teknik carving. Dalam pembuatannya, teknik ini melalui proses aditif untuk menentukan pembentukan dan pembesaran. Jadi untuk mempermudah proses tersebut diperlukan bahan yang elastis atau lunak seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan gipsum. Nah, jadi di samping kemudahan dalam membuatnya, teknik ini juga memiliki kelemahan, yaitu mudah retak ataupun pecah. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi kerajinan dari bahan lilin. Jadi, lilin merupakan bahan lunak buatan yang menarik dan diolah menjadi produk kerajinan. Salah satu produk kerajinan dari bahan lilin yang telah banyak diproduksi adalah lilin hias, seperti contoh gambar ini. Jadi, lilin hias ini memiliki bentuk unik dengan warna-warni yang indah. Untuk mengolah produksi kerajinan berbahan lilin,
Alat yang digunakan adalah pisau yang dapat digunakan untuk membuang bagian tertentu dari lilin sehingga akan dihasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik yang digunakan untuk menjadikan lilin sebagai kerajinan adalah teknik carving. Teknik ini dilakukan dengan mengurangi bagian bahan hingga terbentuk desain tertentu, dan untuk menghasilkan lilin hias yang indah dan menarik, kita sebaiknya membuat desain terlebih dahulu. Nah, jadi sebuah produk yang sudah menarik dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika dikemas dengan menarik. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas atau yang dibungkus. Fungsi dari pengemasan agar produk kerajinan bahan lunak menjadi lebih menarik, aman saat dibawa, terbebas dari kotoran ataupun debu, dan tahan lama. Di samping itu, kemasan dapat dijadikan identitas dari suatu penghasilnya sehingga dapat meningkatkan citra sebuah produk. Jadi itu dia penjelasan mengenai kerajinan bahan lunak buatan yang terdiri dari kerajinan gipsum dan kerajinan lilin. Untuk tugasnya, silakan Ananda amati gambar ini. Setelah itu, buatlah 5 soal beserta jawaban mengenai gambar tersebut. Soal berbentuk uraian saja dan dapat dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ustazah. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ananda, jangan pernah bosan untuk belajar ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan ini tidak dapat diraih ketika kita bermalas-malasan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.